Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberi kesempatan hidup sampai sekarang. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Nah, pada sesi kultum hari ini, perkenalkan, nama Ana Muhammad Arsyad Azharul Haq dari kelas 10.1 akan memberikan kultum mengenai khawatir, mengenai rasa khawatir. Sebenarnya khawatir itu apa sih? Khawatir itu adalah perasaan takut pada suatu hal yang belum diketahui secara pasti. Itu sudah wajar, manusiawi, karena pastinya kita akan merasa takut bahkan sebelum suatu yang kita takuti itu sudah ada di depan mata. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya ada deadline. Misalnya, jadi kalau kita diberi waktu singkat untuk mengerjakan suatu hal, entah itu adalah tugas seperti video kultum ini atau yang lainnya, kita akan berpikir secara instan, mengasah otak kita bagaimana caranya agar pekerjaan itu bisa selesai dalam waktu singkat dengan hasil yang cukup bagus. Bukannya hasil, bahkan kadang dengan hasil yang biasa saja atau bahkan di bawah standar. Yang kedua, itu karena kita tidak percaya diri, kita merasa minder. Takutnya justru ketika kita melakukannya, hasilnya malah asal-asalan. Takutnya ketika kita mengerjakan pekerjaan itu, kita khawatir itu justru malah membuat orang menjelek-jelekan kita, malah mencoreng nama baik keluarga, atau dan seterusnya. Dan yang ketiga, itu karena kita belum mencoba sama sekali. Kita sudah menyerah sebelum maju ke depan. Kita sudah undur diri sebelum menghadapi lawan yang nyata. Nah, terus gimana cara kita mengatasi rasa khawatir ini? Yang pertama, ya kita jangan malas. Kita harus menghadapinya, kita harus melawannya. Karena kalau kita menghindar, itu tidak menyelesaikan masalahnya. Dan yang kedua, kita harus menikmati prosesnya. Orang-orang yang sukses di luar sana itu pasti mulai dari hal yang kecil. Contohnya YouTuber aja, sebelum punya jutaan subscriber, pasti cuma ada beberapa orang, bahkan cuma 1 subscriber saja. Tapi setelah membuat konten-konten yang lebih banyak, subscribernya akan bertambah terus menerus sampai akhirnya bisa mencapai jutaan subscriber. Atau misalnya seperti Muhammad Al-Fatih, impiannya itu menaklukkan Konstantinopel dengan benteng yang begitu kuat, besar, panjang, dan kokoh. Padahal waktu itu usianya masih kecil, masih belia. Oleh karena itu, proses pendidikannya sudah dimulai sejak remaja, dari usia belasan, dan pada akhirnya pada usia 20 tahunan sudah bisa menaklukkan Konstantinopel itu. Tapi perlu diperhatikan bahwa ketika kita ingin berusaha mengatasi rasa khawatir ini, kita tidak bisa memaksakan diri. Karena kalau memaksakan diri itu namanya juga berlebihan. Jadi lakukan sewajarnya, tapi tetap maksimal. Oke, sekian dari Ana. Bila ada kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesalahan, itu berasal dari Ana sendiri. Oke,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.